Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Acil Wiono, guru agama Kristen di SDN 09 Penabahan, Kecamatan Sanggulido, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya mengikuti PPG dalam jabatan B3 di LP3 Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501060476. Pada hari ini saya akan melaksanakan tugas video pembelajaran di SDN 09 Penabahan untuk uji kinerja kelas 4 dengan tema bersyukur untuk alam dan lingkunganku. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa, biar Pak Guru pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan kemurahan kepada kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami, yaitu belajar mengajar. Sekiranya Tuhan juga berkati kami semua. Bapa di sorga, siapkanlah kami, baik Tuhan Guru, juga siswa kami pada hari ini. Ini doa kami, Tuhan Yesus berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita absen dulu ya. Kita absen. Dika? Hadir. Oke. Jadi hari ini kita hadir semua. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, lalu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku menyanyi padamu, menunjuk tanah airku Indonesia. Cukup, terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat tujuan pembelajaran ya. Pertama, peserta didik dapat mengungkapkan rasa syukur terhadap alam ciptaan Allah. Yang kedua, peserta didik menganalisis dampak keindahan dan kerusakan alam bagi manusia. Yang ketiga, peserta didik mendaftarkan contoh-contoh kegiatan untuk memelihara alam dan lingkungan. Yang keempat, peserta didik membuat sebuah karya kreatif sebagai rasa syukur atas alam dan lingkungan. Jadi nanti ya, benar kita akan membentuk kelompok ya. Kita akan membentuk kelompok membahas dari tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Apakah kalian merasa sangat senang ya, merasa senang melihat keindahan alam di sekitar? Senang. Betul senang? Senang ya. Yang kedua, ya, kita lihat kedua. Tahukah kalian bahwa alam di sekitar kita harus dijaga dan dipelihara? Ya, Pak. Tahukah kita bahwa alam di sekitar kita harus kita jaga dan pelihara, ya? Kita jaga dan pelihara, ya. Bagaimana cara menjaganya? Tadi tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi? Membersihkan lingkungan. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan Pak Guru, ada pertanyaan ya. Dari sini, pertanyaan pertama, apakah cuaca yang tidak menentu antara panas dan hujan membuat kesehatan kita drop? Tahu, tepuk semangat? Tahu. Berdiri. Kita berdiri dulu ya. Kita berdiri, kita tepuk semangat. Tepuk semangat contohnya. Semangat. Kira-kira paham mainnya? Coba kita tes dulu, kita belajar dulu. Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Ulang lagi. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Semangat. Duduk, silakan. Yang akan membuka Alkitab.
Biasanya kalau ada Alkitab ada Al-HP. Ya biasa di HP ya. Tapi kita harus setiap hari pelajaran agama membawa Alkitab. Kita lihat di sini ya, ada dua nas. Pertama Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai dengan pasal ayat yang ke-18. Ya. Itu tentang ciptaan. Ya. Tentang ciptaan. Bagaimana Allah menciptakan dunia serta isinya, ya. Dan bagaimana Allah mencipta alam sekitar kita, ya, termasuk juga tadi tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Nah, kita lihat ya. Kalau kita tidak menjaga alam dengan baik, lingkungan dengan baik, maka berdampak terhadap kita manusia, ya. Kita lihat di gambar sini ya. Ini dampak lingkungan yang rusak, yang kotor ya. Nah, tanggung jawab kita, oke, kita nonton video ya. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kaya akan kekayaan alam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, bahkan kaya akan hasil laut. Menjaga lingkungan alam menjadi hal wajib yang harus kita lakukan, karena alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, baik untuk hewan, tumbuhan, atau kita sebagai manusia. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya sekedar teori yang dipelajari di sekolah, namun kita harus terapkan di kehidupan nyata. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Hiraukan tahta, tidak ada derajat sosial. Semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan dengan menjaga keseimbangan antara kita dan lingkungan sekitar kita. Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan alam bagi kehidupan manusia. Dalam kelestarian alam, kita perlu menjaganya. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita melihat satu botol minuman bekas di jalan, sudah selayaknya kita ambil dan masukkan ke tempat sampah, di mana kita harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, seperti menanam tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar, serta tidak membuang sampah sembarangan. Melestarikan alam bisa dilakukan dengan sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik. Dengan melakukan hal tersebut, artinya kita sudah berupaya membantu untuk melestarikan alam, meskipun dilakukan di lingkungan sekitar. Bayangkan saja, begitu sangat memprihatinkan kondisi lingkungan di daerah perkotaan. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Masyarakat juga banyak yang masih membuang sampah ke sungai. Hal inilah yang membuat bencana alam itu terjadi. Mulai hari ini, mari kita jaga lingkungan agar tetap indah dan nyaman. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi, yang telah diberi kekayaan alam melimpah, kita harus bersyukur pada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, tadi kita sudah menonton video ya. Video yang sudah ditampilkan, kita sudah tonton. Bagaimana kita lihat dampak daripada kerusakan alam, ya, lingkungan tadi. Tadi udah nonton kan? Nah, kalau kita tadi lihat bahwa ada tutup botol di jalan, bagaimana kita harus buang sampah pada tempatnya, supaya alam dan lingkungan kita menjadi bersih. Ya, jadi kalau kita tidak menjaga dengan baik, maka terjadi kita lihat tadi bencana alam, seperti banjir, apa tadi? Bencana alam, ya, tsunami dan sebagainya. Nah, kita lanjut ya, kita lihat materi berikutnya nih. Ya. Materi berikut kita lihat sini pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Pertama, mencegah kerusakan ekosistem. Ya. Yang kedua, menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup.
Ya. Yang keempat, mengurangi risiko bencana alam. Dan yang kelima, mempertahankan keanekaragaman hayati. Ya, dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini tugas siapa? Tugas siapa nih? Kita sendiri. Kita semua ya, tugas manusia ya, pentingnya menjaga supaya lingkungan kita tetap indah. Ini dia langkah-langkahnya seperti ini ya, mencegah kerusakan ekosistem, menjaga keseimbangan alam, meningkatkan kualitas hidup ya. Dan ketiga, keempat, mengurangi risiko bencana alam ya. Dengan menjaga tadi itu akan mengurangi risiko bencana alam. Seperti tadi buang sampah ke sungai, akibatnya apa? Banjir. Pernah lihat banjir? Pernah. Pernah terjadi banjir di sini? Pernah, ya pasti pernah, sering, ya. Karena memang sungai banyak sampah, sehingga mengakibatkan banjir, ya. Lalu kelima, ya kita lihat 5 ini, mempertahankan keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati seperti hewan, tumbuhan, ya kita harus mempertahankannya, ya jangan merusak. Nah, di sini ada beberapa ya dampak kerusakan lingkungan. Ya. Yang pertama ini kita lihat terjadi pencemaran atau polusi udara. Yang kedua, perubahan iklim ketika kehilangan ya biodiversitas, yang ini sering terjadi ke kita ya, banjir dan tanah longsor. Yang ini kerusakan tanah dan air. Air bisa rusak enggak air? Bisa rusak enggak dia? Pernah lihat air di Ledo? Warna apa? Itu rusak enggak dia? Rusak. Ya itu karena gara-gara tambang. Tambang apa itu? Tambang emas. Ya ini airnya dulu bagus ya, sekarang menjadi warnanya kuning yang tidak layak dikonsumsi. Ini ya, kita lihat kerusakan ya, kerusakan tanah dan air. Lalu terakhir ini kita lihat pemanasan global. Ya. Kurangnya pohon-pohon ini mengakibatkan panas ya. Karena tidak lagi ada pohon-pohon sekeliling kita ini ya. Kita lanjut. Kalau di sini cara menjaga kelestarian lingkungan ya. Ada 5. Oke. Seperti janji awal tadi, kita sudah bentuk kelompok nih ya. Nah, kita kelompok, nanti silakan kalian diskusi ya. Ini kelompok yang pertama. Ya, nanti kita isi di sini, nanti satu orang maju presentasi ya. Nanti maju ke depan, nanti jelaskan hasilnya. Ini kelompok kedua. Silakan kalian kerjakan sekarang. Ya. Ya. Satu orang yang tulis ya. Ha. Tapi sama-sama jawabnya. Ya. Silakan. Ya. Nah, sama-sama lihatnya ya. Silakan diisi ya. Diisi. Satu orang baca, nanti yang lain jawabnya juga. Baca. Sama-sama isinya ya. Kan ini kelompok kita nih, berkelompok.
Sama-sama diskusinya ya. Diskusi apa jawabannya ya. Banyak kalau kelompok kita tidak satu orang ya kelompoknya. Kelompok udah? Loh, udah selesai semua? Oke, kalau udah selesai silakan kelompok 2 maju ya menjelaskan. Silakan ketua kelompoknya. Nanti ada tanggapan ya dari kelompok 2 ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Apa yang disampaikan kelompok 2 kalian dengar? Ya, silakan. Nah. Oke, saya sampaikan dari kelompok kami. Lengkapi titik-titik dengan jawaban yang tepat. Yang pertama, sungai harus dijaga agar air tetap bersih dan jernih. Pohon menghasilkan daun dan akar yang berguna untuk bernapas. 3. 3. Pasar adalah tempat orang melakukan kegiatan berbelanja. 4. Sawah digunakan petani untuk menanam padi. 5. Udara kotor dapat menyebabkan batuk dan flu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kelompok 1 ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2? Dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 tadi. Oke, tadi sudah dengar ya dari kelompok 2. Jawaban nomor 1, 2 sampai 5 tadi. Mungkin ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Silakan. Jawaban yang pertama ada sanggahan. Coba baca tadi kelompok 1, kelompok 2. Apa tadi jawabanmu? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Pohon menghasilkan daun dan akar yang berguna untuk bernapas. Ada pertanyaan? Nomor 4. Nah, nomor 2 tadi kan beda kan jawabannya. Ada mau tanya? Silakan. Ya, ketuanya, ketua kelompoknya. Sama ke jawaban dengan nomor kelompok 2? Beda. Kalau beda berarti pertanyaan kan? Apa yang mau ditanya di situ? Tadi jawabannya daun dan akar. punya kalian? Oksigen. Coba tanya dia. Ada pertanyaan? Kok beda? Ya. Bukan daun dan akar. Kata kelompok 2, kelompok 1 ya. Coba baca. Pohon menghasilkan daun dan akar yang berguna untuk bernapas. Pertanyaan tadi kan kenapa bisakah bernapas dengan daun dan akar? Itu kan? Ini kan dari pohon, kalau tidak ada akar dan pohonnya tidak bisa tumbuh. Iya. Nanti kalau nggak ada daun juga mereka akan tumbuh. Ya. Ya bisa. Apa bisa bernapas pakai daun dan akar? Maksudnya ya kan? Ya bisa. Bisa karena pohon menghasilkan Daun dan akar. daun dan akar. Daun itu menghasilkan Buah. Oksigen. Ada lagi yang nomor berapa? Ada tanya? Selain nomor 2? Tidak ada. Tidak ada? Oke, tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kelompok 1 untuk membaca hasil kelompoknya. Lengkapi titik-titik dengan jawaban yang tepat. Sungai harus dijaga agar air tetap bersih. Nomor 2, pohon menghasilkan oksigen yang berguna untuk bernapas. Nomor 3, pasar adalah tempat orang melakukan kegiatan jual beli. 4, sawah digunakan petani untuk menanam padi. 5, udara kotor dapat menyebabkan sakit. Silakan kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanya dari jawaban kelompok 1. Ya. Silakan. Ya, nomor berapa? Nomor 4. Silakan.
Tanya. Padi. Silakan. Nah, silakan mungkin kawannya bisa jawab ya, dan juga harus satu orang. Ya, yang lain juga boleh jawab. Apa? Boleh, nomor 5 boleh. Udara kotor dapat menyebabkan apa sakit kan? Sakit apa gitu misalnya? Udara bisa menyebabkan sakit apa? Ditanyakan oleh kelompok 2, sakit apa katanya? Demam. Coba lihat, tanya jawabnya apa? Sakit ya? Ya. Mereka bilang demam. Batuk dan flu. Ya. Hujan dan panas bukan karena udara. Nah, mereka menyanggah bahwa kalau udara yang tidak bagus itu bukan menyebabkan sakitnya demam, tapi batuk dan flu. Mereka bertanya, silakan jawab. Kan bisa juga demam. Bisa juga demam, ya, karena udara yang tidak bagus bisa juga demam. Jadi kombinasi, komplikasi penyakit ini komplikasi, demam, batuk, pilek, dan yang lain ya. Jika seperti itu kan? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Sudah jelas? Atau mungkin kawan yang bantu jawab? Mereka tanya, udara kotor kok bisa demam gitu? Nomor 3, silakan. Jawabannya dulu, kita dengar jawaban nomor 3. Apa? Pasar adalah tempat orang melakukan kegiatan jual beli. Jual beli. Ya, ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Pasar ada tempat untuk jual beli. Apa yang mau ditanya? Berbelanja. Tempat jual beli. Yang mau ditanya itu apa di sini? Mereka bilang tempat jual beli. Apa pertanyaannya? Dinamakan jual beli. Kenapa pasar dinamakan jual beli? Ada tanya kenapa pasar disebut jual beli katanya. Dinamakan jual beli. Apa jawabannya? Karena dibeli dekat anaknya, dekat pasar. Ya, karena beli barang itu dekat pasar. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu, silakan duduk. Ya. Oke, sudah selesai ya diskusinya, jadi kumpulkan dulu hasilnya. Yang kelompok 1. Oke, Pak Guru jelaskan sedikit ya dari hasil kelompok kalian. Jadi kedua-dua jawaban ini betul. Ya, kita lihat pertama tadi. Pertanyaan pertama itu sungai harus dijaga agar airnya tetap. Jawaban kelompok 2 bersih dan jernih, kelompok 1 bersih. Ya, sama-sama jawabnya bersih. Jadi sungai memang harus airnya jernih dan bersih supaya bisa kita konsumsi. Lalu kita lihat kedua ya. Yang kedua itu pohon menghasilkan, jawaban dari kelompok 2 tadi daun dan akar. Lalu jawaban kelompok 1 oksigen. Ya, jadi kedua-dua itu sama. Ya. Daun dan akar berarti pohon. Pohon ada supaya menghasilkan oksigen yang bersih. Ya, adanya pohon-pohon itu menghasilkan oksigen. Ya, kalau oksigen yang bersih karena ada pohon-pohon rindang sebagainya itu, jadi lingkungan kita sehat. Begitu yang ketiga, kita dengar ketiga ya. Jawaban dari kelompok 1, pasar adalah tempat orang melakukan kegiatan. Jawaban kelompok 1, jual beli. Tadi sempat ditanyakan oleh kelompok 2, ya, kenapa pasar disebut tempat jual beli? Sementara jawaban yang kelompok 2 yaitu berbelanja. Ya, berbelanja itu ada sama juga jual beli. Ya. Kamu belanja apa namanya? Contoh, belanja telur. Bayar enggak? Bayar. Kalau bayar itu berarti ada jual
jual beli, ada yang jual, ada yang beli, ya. Jadi kata umumnya tempat belanja, ya. Keempat, ini sama jawabannya. Sawah, ya, digunakan petani untuk menanam padi, ya. Karena kata sawah itu pasti pikiran kita bilang padi. Sebenarnya bisa juga tanam yang lain, bisa enggak? Bisa kan? Bisa tanam jagung, airnya dikeringkan, tanam jagung, ya. Yang kelima, ya, udara. Ini tadi sempat hangat juga, ya. Ada pertanyaan dari kelompok 2, ya. Kita lihat jawaban kelompok 2. Udara kotor dapat menyebabkan batuk dan flu. Sementara jawaban kelompok 1 itu sakit. Ya, sempat ditanya tadi sakit apa, ya. Tidak juga semestinya harus batuk dan flu saja, ya. Kalau udara tidak bagus, bisa juga lengkap dia. Yang tadi sampaikan komplikasi, bisa batuk, demam, pilek, ya. Oke, jadi dari hasil kerja kelompok kalian, ya, jadi sudah selesai materi kita, ya. Kita sudah jawab tadi beberapa materi-materi, ya. Jadi kita akan mengakhiri, ya, materi kita hari ini. Aku kasih simpulan sedikit, ya. Jadi menjaga lingkungan itu tanggung jawab bersama. Lingkungan bersih, lingkungan yang bagus akan membuat kehidupan kita menjadi sehat, ya, menjadi sehat dan tenang, ya. Jadi yang menciptakan lingkungan bersih adalah kita semua. Tanggung jawab kita bersama. Ingat, ya, lingkungan menjadi bersih itu tanggung jawab kita, lingkungan sehat tanggung jawab kita. Jadi Tuhan sudah memberikan tanggung jawab yang penuh kepada kita umat manusia, ya. Nah, bagaimana fungsi kita sebagai manusia? Fungsi kita sebagai manusia itu menjaga alam lingkungan kita, ya. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan kemurahan kepada kami. Tuhan telah bimbing pelajaran kami dari awal pertengahan sampai berakhir dengan baik. Tuhan, semoga Tuhan berikan kami tanggung jawab untuk kami menjaga lingkungan kami. Dan kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan, kekurangan, tapi kami yakin percaya Tuhan akan memberikan anak-anak kami ini, mereka ke depannya bertanggung jawab atas lingkungan dan kehidupan kami semua. Kami akhiri pelajaran kami pada hari ini. Inilah doa kami. Dalam Yesus berdoa. Amin.